Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Jadi kalau kita bicara prasejarah ya, zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, itu sebenarnya belum ada batas negara ya. Dan hampir semua orang selalu mencari asal-usul dirinya ya, asal-usul nenek moyangnya ada di mana. Begitu kita menyampaikan hasil riset yang menunjukkan bahwa ini adalah situs yang sangat tua, jadi masyarakat di luar negeri juga bangga sebenarnya ya, karena mereka jadi ikut tahu bahwa leluhur mereka ya, nenek moyang mereka juga seperti apa gitu ya. Jadi mari kita lihat situs Gunung Padang ini bukan hanya kebanggaan Indonesia gitu ya, tetapi juga kebanggaan umat manusia ya, umat manusia yang bisa ada di berbagai negara. Ini contoh dari hasil bor ya. Jadi kalau di dia hanya diameternya hanya 5 cm ya. Nah ternyata begitu kita ngebor ke dalam ini hampir 20 meter ya. Tetapi sengaja kita pilihkan yang tidak ada batu-batunya ya, jadi dia tidak merusak situs di pengeboran ini. Nah yang menarik adalah ternyata batu-batu kolumnar join itu masih banyak ditemukan di bawah ya, dan posisinya bukan berdiri begini, tapi dia posisinya rebah. Peninggalan atau situs Gunung Padang itu sendiri sebenarnya merupakan harta karun yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena ternyata situs ini bisa dikatakan situs tertua ya, situs prasejarah tertua di dunia. Ya, ketika hasil carbon dating menunjukkan 5.200 sebelum Masehi, yang artinya lebih tua dari piramida Mesir, lebih tua dari zigurat di Mesopotamia, lebih tua dari tembok Cina, maka kita sebenarnya punya harta karun yang luar biasa, ya, yaitu peradaban yang maha tinggi, maha besar gitu ya, yang kalau kita gunakan dengan sangat baik, itu bisa bermanfaat bagi generasi yang sekarang, begitu ya. Ya, jadi sebelum kita berprinsip, ya, sebelum kita membuka situs ini, kita harus tahu betul seperti apa kondisi masyarakatnya, seperti apa kondisi ekologinya, ya, flora dan faunanya, gitu ya, seperti apa kondisi sosiologinya dan seterusnya, begitu ya. Jadi diharapkan misalnya seperti ini, kita ingin tahu kalau ada tanaman khas atau tidak di sini gitu ya, atau ada satwa langka atau tidak di sini gitu, dan ternyata melalui kajian tim bioekologi dari IPB itu bisa dikatakan tidak ada yang khas di sini gitu. Ini pernah digunakan oleh masyarakat untuk berladang, jadi ini bukan hutan primer begitu ya, bukan juga hutan lindung, bukan ya, tetapi memang tidak ada yang khas di sini, sehingga kalau kita buka tidak bermasalah secara ekosistem gitu. Timur dipilih sebagai lokasi ekskavasi karena di bulan Januari, Februari, Maret 2003 kita sudah membuka beberapa kotak gali, dan situ sudah menemukan struktur ya, terutama lapisan kedua ya. Dan lapis di sisi timur ini menarik ya, kalau kita perhatikan di di sebelah sana itu kelihatan ini sebenarnya lapisan pertama nih ya. Ini yang kita sebut sebagai terasering, lapisan pertama ya. Ini memanjang terus ke arah tenggara, terus kemudian ke arah utara ada juga begitu ya. Jadi dia mengelilingi. Terus selain itu kalau kita ekskavasi ke dalam itu nanti kita akan menemukan lapisan 2 ya. Nah, tapi ini masih terus ke dalam, itu nanti akan ada yang namanya lapisan 2. Artinya sisi timur cukup bagus untuk mewakili situs ini begitu ya, di mana lapisan 1 dan lapisan 2 itu mudah ditemui begitu ya, mudah ditemukan gitu. Pertanyaan muncul, benarkah ada teknik konstruksi yang digunakan dengan cara menimbun tanah gitu ya. Jadi permukaan tanah itu kemudian ditimbun. Nah, berdasarkan studi literatur yang kita cari gitu ya, berdasarkan literatur yang kita cari, ternyata Candi Prambanan itu dibuat ya berdasarkan hasil geolistrik, georadar yang dilakukan di sana. Sekedar diketahui, ketika Candi Prambanan ditemukan, dia sebenarnya runtuhan bangunan. Runtuhan bangunan yang kemudian dipugar, dirapikan jadi bagus. Lalu
tahun 2006 dia terkena gempa, hancur gitu ya, sebagian rontok. Lalu ketika ingin dipugar lagi, dirapikan lagi, diperiksa tanahnya di bawah, ya, dengan geolistrik dan pengeboran. Nah, hasil mengejutkan diperoleh ketika yang tadinya awalnya ingin mengetahui ini tanahnya masih bagus apa enggak gitu ya, di bawah masih cukup kuat atau tidak untuk menopang candi gitu ya. Ternyata ketika dilakukan penelitian menggunakan geolistrik dan pengeboran, itu tanah urukan di bawah candi-candi Prambanan itu sampai kedalaman 14 meter. Ya. Candi Prambanan dibuat oleh nenek moyang kita tahun 800, sekitar 800 Masehi. Jadi nenek moyang kita sebenarnya sudah mengenal teknik menguruk sejak 800 sebelum Masehi. 800 Masehi gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya teknik ini suatu yang sudah dikenal gitu ya. Lalu ketika kita melakukan studi literatur di Candi Borobudur, ternyata juga bukit alami yang kemudian diuruk, ya, ditinggikan, ada yang sampai 4 meter, ada yang sampai 8 meter, baru kemudian disusun batu-batuan di atasnya. Jadi Candi Borobudur bisa menjadi salah satu acuan gitu ya, ketika mencoba menginterpretasikan situs Gunung Padang. Berdasarkan hasil survei dan beberapa titik ekskavasi, ya, bangunan yang berusia 500 sebelum Masehi dengan luas sekitar 10-15 hektar ini ternyata, tapi berdasarkan riset di tahun 2012 ini, tim terpadu riset mandiri memperlihatkan bahwa ada struktur tangga di barat dan ada struktur tangga di timur. Nah, yang menarik adalah, demikian pula halnya yang terdapat di barat dan di timur, ya. Jadi ada konstruksi tangga yang mengarah ke mata air, ya, masing-masing di barat dan di timur. Seperti halnya struktur tangga di utara yang sudah lama diketahui oleh masyarakat atau peneliti, itu di ujung tangga itu ada mata air, tidak hanya memiliki satu tangga naik, gitu ya. Tangga naik yang di utara sudah lama diketahui sejak 1914. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.